Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malanda, NIM 103.821.260.96. Sini saya akan membuat video tugas dari mata kuliah kepemimpinan, yaitu membahas tentang role kepemimpinan. Tokoh yang saya ambil untuk pembahasan ini yaitu Pak B.J. Habibie. Presiden ketiga Republik Indonesia, Baharudin Jusuf Habibie atau biasa dipanggil B.J. Habibie, lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. B.J. Habibie pernah menuntut ilmu di SMA Kristen Dago, lalu Habibie kemudian melanjutkan studinya di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung atau sekarang yang biasa disebut UIN pada tahun 1954. Pada tahun 1955 sampai 1965, Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RWTH Asian Jerman Barat. Habibie telah lebih dahulu berkarir di Jerman. Diketahui Pak Presiden B.J. Habibie sempat bekerja di berbagai perusahaan penerbangan dan konstruksi pesawat di Jerman. Pada masa kepemimpinannya, tahun 1998 sampai 1999, Pak Habibie mampu menstabilkan ekonomi, sosial, dan politik. Kebijakan ekonomi yang dibuat oleh Bapak B.J. Habibie pada masa jabatannya, yang pertama melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit pengelola aset negara. Yang kedua, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Yang ketiga, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp10.000. Yang keempat, membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. Yang kelima, mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan IMF atau International Monetary Fund. Yang keenam, mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Yang ketujuh, mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kebijakan politik yang pertama memberikan kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya sehingga banyak bermunculan partai-partai baru, yakni sebanyak 48 partai politik. Membebaskan narapidana politik Napol seperti Sri Bintang dan Mokhtar Pakpan. Yang ketiga, mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independen. Yang keempat, membentuk 3 undang-undang demokratis, yaitu UU Nomor 2 Tahun 99 tentang partai politik, UU Nomor 3 Tahun 99 tentang pemilu, UU Nomor 4 Tahun 99 tentang susunan kedudukan MPR atau DPR, menetapkan 12 ketetapan MPR, dan ada 4 ketetapan yang mencerminkan jawaban dari tuntutan reformasi. Dan karakteristik kepemimpinan pada Bapak B.J. Habibie sendiri yaitu jenius, detail, suka uji coba, sabar, penyayang keluarga. Adapun gaya kepemimpinan beliau, yang pertama visioner, mampu dengan maksimal dan optimis mengendalikan kembali negara Indonesia di bawah pemerintahan baru. Yang kedua, demokratis, rakyat diberikan kebebasan menyalurkan aspirasinya. Yang terakhir, transformatif, membuat perbaikan dan mendukung, mengembangkan dan berorientasi pada pemikiran inovatif. Adapun prestasi yang telah dicapai beliau untuk bangsa ini yaitu: yang pertama, diterapkannya Undang-Undang Anti Monopoli atau Undang-Undang Persaingan Sehat. Yang kedua, perubahan Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Otonomi Daerah. Yang ketiga, rakyat diberikan kebebasan menyalurkan aspirasinya sehingga bermunculannya partai politik baru. Yang keempat, sukses mengharumkan nama bangsa dan negara di bidang penerbangan. Yang kelima, berhasil menemukan rumus untuk menghitung keretakan atau crash progression on random yang dinamakan faktor Habibie. Yang keenam, membuat pesawat N250 Gatot Kaca pada tahun 1995. Pemimpin, kata tersebut sangatlah sering kita dengar, namun nyatanya tidak semua orang mampu mendefinisikan kata pemimpin dengan benar. Kebanyakan orang berasumsi bahwa seorang pemimpin adalah orang yang bertugas memerintahi anggotanya saja. Pendapat seperti itu sudah pasti tidaklah benar, karena seorang pemimpin diartikan sebagai seorang yang mempunyai visi misi untuk organisasinya dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin harus memiliki passion dalam membangun kelompoknya untuk berkembang menjadi lebih baik.
Berdasarkan kriteria tersebut, saya mengategorikan B.J. Habibie sebagai pemimpin yang sangat kompeten dan inspiratif. Semoga dari cerminan sikap pemimpin B.J. Habibie yang telah disampaikan dapat kita jadikan pelajaran, terutama mengenai sikap-sikap positif yang dapat mengokohkan diri kita untuk menjadi seorang pemimpin. Setidaknya kita harus mampu menjadi pemimpin diri kita sendiri dalam menghadapi persaingan kehidupan pada era selanjutnya. Tantangan kepemimpinan adalah untuk menjadi kuat tapi tidak kasar, bersikap baik tapi tidak lemah, berani tapi tidak menjadi pengganggu, menjadi bijaksana tapi tidak malas, rendah hati tapi tidak malu-malu, bangga tapi tidak sombong, memiliki humor tetapi tanpa kebodohan. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf.